Pemimpin redaksi Detikcom mewakili Transmedia menjadi salah satu dari 7 jurnalis senior yang mewawancarai Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam, membahas isu aktual dibicarakan dari mulai IHSG hingga Undang-Undang TNI. Lantas, apakah ini menjadi gerbang dari gaya komunikasi politik terbaru Presiden Prabowo Subianto? Kita akan bahas malam hari ini. Telah hadir bersama saya di studio Mas Alvito Dianova, pemimpin redaksi Detikcom. Mas Vito, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Kembali lagi ke studio ini. Kembali lagi. Akhirnya kembali lagi. Yeah. Dan juga ada Henry Satrio, pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta Manhesat. Apa kabar? Baik sekali, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, mas-mas semuanya ya. Oke. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Oke, saya ingin ke Mas Vito terlebih dahulu. Mas Vito, kalau kita melihat kan sebenarnya ini adalah gaya yang baru. Belum ada pernah Presiden Republik Indonesia memanggil 7 orang jurnalis senior, wawancara panel, dan membahas isu apapun yang bisa ditanyakan di sana, begitu. Apakah Anda melihat ini adalah gaya baru yang segar dari Presiden Prabowo Subianto? Saya rasa ini menjawab apa ya. Jadi kalau misalnya kita trace dulu, Pak Prabowo itu kan sempat mengundang. Kalau mengumpulkan salah lagi nanti persepsinya. Mengundang beberapa pemimpin redaksi, banyaklah 20 sampai 30 orang kalau nggak salah di Hambalang ngomong segala macam. Dan omongan dia tuh somehow make sense gitu. Soal makan bergizi gratis, efisiensi, dan antara dan lain sebagainya. Make sense gitu. Dan kemudian akhirnya kita memberikan masukan bahwa pola komunikasinya kayaknya yang salah, Pak. Gitu. Karena ini harus diadres dengan segera, nggak bisa menunggu sehingga ada pertanyaan yang banyak di ruang publik. Kemudian ada pihak-pihak tertentu yang kemudian memanfaatkan dan seterusnya. Kita udah tahu politik seperti apa gitu. Nah barangkali setelah itu kemudian banyak sekali isu ya soal Indonesia gelap, kemudian soal RUU TNI, kasus Tempo dan lain sebagainya, sehingga rasanya memang mungkin tim Pak Prabowo merasa perlu untuk membuka ruang dan memberikan impresi bahwa Presiden baik-baik saja dalam komunikasi dan tidak ada upaya untuk menutup-nutupi apapun dan membungkam kebebasan berkomunikasi. Gitu. Karena itulah dilakukan acara kemarin, kita tidak diberikan tor apapun, tidak diberikan, biasanya kan kalau kita ngomong sama sejumlah orang, kecuali wawancara Henry Satrio ya, pertanyaan apa? Minta dong daftar pertanyaannya. Presiden nggak minta, mereka memang menghadirkan pertanyaan yang potensial untuk ditanyakan dan topik-topik yang potensial untuk dibahas, tapi nggak jadi harga mati. Jadi topik boleh ditanyakan apa saja, gitu. Dan semua pertanyaan dijawab oleh Pak Prabowo dan tidak ada yang dipotong dalam diskusi kemarin. Mungkin sedikit saja untuk ngerapiin gitu. Jadi saya ngelihat ini sekali lagi cara yang baik, awal yang baik gitu, komunikasi yang terbuka, yang sincere gitu. Pak Prabowo hadir apa adanya, publik juga bisa membaca karena di balik semua teks selalu ada gestur yang kemudian bisa dibaca dan diterjemahkan oleh masing-masing kita. Jadi ini baik dan saya berikan apresiasi kepada timnya Pak Prabowo, dan kalau bisa ini nggak berhenti. Sebulan sekali misalnya pemimpin redaksi atau jurnalis senior bergantian untuk mengadres isu-isu yang ramai dibicarakan. Oke, Mas Vito, Anda mengatakan tidak ada tor, tidak ada list pertanyaan yang diberikan, tapi apakah ada arahan lain sebelum melakukan wawancara itu? Nggak ada sih. Sama sekali tidak ada? Cuman diatur rule of the game-nya diatur aja, karena ini banyak banget, durasi kita cuma 2 jam, teorinya, yang akhirnya berakhir jadi 3,5 jam, supaya kebagian semua, baiknya satu orang bertanya, kemudian topiknya di follow up, setelah itu beralih ke orang yang lain, orang di sebelahnya. Nanti kalau misalnya udah tergilir semua, boleh balik lagi gitu. Jadi saya kebetulan dapat kesempatan bertanya pertama. Kemudian sebelah saya Uni Lubis, lalu Mara, sampai akhirnya Retno Pinasti dari SCTV. Nah, kalau sudah selesai nanti ada waktu, muter lagi, balik lagi kayak gitu. Nah itu sebenarnya teknis aja sih sebenarnya. Di jeda, kalau misalnya waktu jeda yang tadinya saya berpikir 40 menitan bisa jeda, ini ternyata dalam
keseluruhan 3,5 jam hanya 1 kali jeda. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Hensat. Mas Hensat, kalau kita melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang segar, pastinya akan memancing reaksi dari publik. Banyak sekali yang berkomentar di sosial media mengenai wawancara ini. Kalau Anda melihatnya, analisa Anda sebagai pakar komunikasi politik, reaksi publik seperti apa terhadap wawancara ini? Saya tidak melihat sebuah reaksi yang negatif ya dari publik. Hampir semuanya positif, tapi memang beberapa tuh kita mesti pertanyakan secara kritis ya. Minimal tujuan dari pertemuan kemarin itu apa. Kan kalau kita runut-runut, Pak Prabowo itu mulai bicara tentang komunikasi yang buruk dari pemerintah itu pada saat dia sidang kabinet paripurna. Waktu itu dia minta para menteri, pembantunya untuk memperbaiki komunikasi publik gitu. Nah kemudian nampaknya dia ingin langsung terjun karena ada beberapa case setelah itu yang komunikasinya nggak benar gitu, yang kepala babi yang ditanyakan oleh Bang Vito kemarin gitu ya. Jadi dia ingin mengambil alih komunikasi itu sementara. Saya ambil alih dulu deh. Dan kemarin karena ini kan sosok prajurit, patriot, nasionalis gitu ya, dia nggak mau nyalain anak buahnya. Itu salah saya. Itu salah saya. Mungkin saya ingin semuanya itu deliver. Kerja. Karena rakyat lapar tidak bisa menunggu. Dan itu dia sampaikan lagi pada saat saresehan ekonomi siang tadi. Jadi bahasanya sama. Dia ingin memperbaiki komunikasi. Dia memahami bahwa dia salah nih. Komunikasinya antara pemerintah dengan pelaku pasar, pemerintah dengan publik ini terganggu. Nah, jadi secara tujuan mungkin itu tercapai. Nah, tapi apa yang mau diadres oleh presiden, itu yang kemarin tidak terbaca. Jadi kita benar-benar rely on para pemret yang hadir di situ. Misalnya, aduh tolong dong ditanyain nih tentang case-nya kepala babi gitu ya. Bang Vito nanya, tanyain dong tentang pandangan Pak Prabowo tentang sepak bola misalnya. Oh, Bang Mara nanya, RUU TNI. Mbak Uni nanya, RUU Polri, Najwa nanya gitu ya tentang koruptor, Mbak Ratih nanya gitu ya, dan Mas Suta juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Retno ya? Bukan, nggak ada Ratih soalnya. Oh ya, Mbak Retno Pinasih. Retno Pinasih, come on ya. Nah, jadi akhirnya kemarin itu terus terang sih saya merasa terwakili ya. Terutama pada saat perbincangan tentang Pak Prabowo tuh jangan-jangan baru tahu bahwa ada ketidaktransparan dalam pembuatan RUU. Makanya pada saat gilirannya Najwa nanya tentang RUU Polri, dia tuh langsung mengatakan saya akan baca alinea per alinea. Gitu. Bahkan memerintahkan Mensesnek untuk memberikan draft awal. Nah itu, karena dia kelihatannya baru memahami itu tuh. Kan dia sempat bilang, mengatakan, ya kan itu tanya aja ke wakil rakyat gitu. Tapi itulah Pak Prabowo. Jadi artinya buat dia adalah saya akan mulai dulu perbincangan dengan publik melalui para pemret-pemret. Walaupun sebenarnya ya, kalau menurut saya ada downside-nya juga gitu. Dengan segala hormat kepada Pak Prabowo dan tim yang mengupayakan hal kemarin itu terjadi, diskusi semacam ini sulit untuk melakukan pendalaman. Karena orangnya banyak, kemudian challenge juga sulit gitu ya. Tapi ya untuk awal oke lah. Ini mungkin masukan yang kemudian bisa dipakai sebagai evaluasi untuk melaksanakan season 2-nya nanti. Akan ada season 2 Mas berarti? Harusnya ya. Harusnya ada. Bahkan menurut saya bukan hanya pemret ya. Walaupun memang pemret atau jurnalis senior itu bisa merepresentasi semua topik gitu. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo mau alas kelar lagi, ya tergantung isu. Misalnya kita ngomongin pasar dan ngomongin ekonomi global, pakar-pakar ekonomi bisa diundang. Tapi menurut saya kemarin itu yang perlu dicatat 3 hal ya. Yang pertama, tidak adanya kebiasaan yang dibutuhkan pada saat seorang jurnalis mau wawancara pejabat. Handphone nggak mesti dikumpulin kalau Kemudian dan WhatsApp, WiFi disediakan. Sangat lancar. Dan saya lihat selesai acara malah banyak yang berselfie-selfie, kemudian mengambil gambar dan lain-lain. Jadi doorstop juga ya. So artinya ada kepercayaan di diri Pak Prabowo kepada para jurnalis. Ini teman-teman saya nih. Jadi nggak ada ancaman di situ. Jadi artinya
sinyal baik banget buat kebebasan pers di Indonesia. Walaupun tetap ada pandangan nyinyir ya. Oh ini pemberat-pemberat dikumpulin untuk dibungkam gitu. Ya. Oh, iya. Karena mau dibayar sama pemerintah dan enggak, jawabannya enggak. Kita ongkos datang sendiri, pulang nggak dikasih. Pulang juga nggak dikasih oleh-oleh ya? Biasanya Pak Prabowo itu selalu ngasih buku. Ya, buku apa namanya Paradoks Indonesia. Saya udah punya 3 di rumah karena sering ketemunya dan dapat souvenir. Tapi kemarin enggak gitu. Oke. Menarik tadi tentang substansi, salah satu yang dibahas juga yang Mas Vito tanyakan pertama kali ini mengenai komunikasi publik yang seharusnya masih harus dibenahi. Kemudian Mas Vito sempat mengadres masalah tempo kepala babi teror yang dikirimkan kepada jurnalis yang ada di sana begitu. Nah, untuk rekan-rekan atau mungkin untuk pemirsa yang mungkin lupa seperti apa pernyataannya, kita akan saksikan terlebih dahulu jawaban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Masalah apa itu? Komunikasi. Salah ucap. Ya, tim saya kan orang-orang baru dalam pemerintahan. Banyak orang baru dalam pemerintahan. Sebagian menteri-menteri yang senior ada yang dari kabinet lama. Ya. Tapi banyak yang baru. Ya. Jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap, ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan, ya. Saya belum ketemu sih sebetulnya, tapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru itu, ya. Saya kira beliau menyesal. Ya. Nah, Mas Vito, itu pertanyaan Anda. Senyumnya seorang Alvito tuh tertangkap kamera. Senyumnya penuh makna. Maknanya puas atau tidak dengan jawaban Pak Prabowo, Mas Vito? Beginilah, yang pertama harus diapresiasi Pak Prabowo ini punya gaya yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Jadi nggak akan mungkin ada kata-kata, loh kok tanya saya. Jadi semua salah saya yang bertanggung jawab. Jadi saya berpikir dalam kepala saya, Pak enak banget ya jadi anak buahnya, semuanya di cover sama bosnya. Gitu. Senyum saya itu sebenarnya mengkonfirmasi itu. Tapi begini, pertanyaan saya tuh menurut saya gini, ada banyak topik. Saya bisa aja menanyakan langsung lompat ke RUU TNI atau ancaman dari Trump atau dan lain sebagainya gitu ya. Tapi menurut saya kebebasan berkomunikasi, kebebasan pers itu paling penting dalam demokrasi. Pak Prabowo punya cantolan di situ karena orang selalu menganggap wah ini militer dulu begini, pasti dia nggak akan mau membuka ruang demokrasi melalui pers yang, dan itu harus dijelaskan dengan pernyataan yang dilakukan oleh kepala kantor komunikasi presiden loh. Ya, saya udah bilang dalam diskusi itu artinya Pak, apa yang keluar dari mulut teman-teman di PCO itu adalah persepsi dari Bapak. Itu adalah sikap yang kemudian terkonfirmasi dari Bapak gitu. Nah pertanyaannya apakah benar Bapak mengiyakan itu? Ya udahlah, seperti bercanda kan. Kalau misalnya ketemu ini nanti dimasak aja dan lain sebagainya. Ini serius loh menurut saya. Apakah ke depan kemudian demokrasi kita masih tetap ada? Walaupun ya nggak sulit ya dengan kebebasan, ya ginilah, kita bisa tutup semua lembaga pers arus utama, tapi sosial media orang nggak akan berhenti berbicara di situ sampai kemudian kita tutup juga itu. Apakah itu mungkin terjadi? Kayaknya udah nggak mungkin di era seperti sekarang ini. Karena itu menurut saya pertanyaan pertama itu harus itu. Saya harus konfirmasi, lepas bahwa ada insiden yang dilakukan oleh PCO, saya harus konfirmasi Pak Prabowo ini sikapnya seperti apa toward free speech gitu, kebebasan pers dan ruang berekspresi dalam demokrasi kita, dan tapi dijawab semua Pak. Sebagai jurnalis senior yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia, Mas Vito, apakah pertanyaan Anda itu adalah sebagai bentuk kegelisahan Anda? Pasti. Untuk Anda takut nantinya ada jurnalis atau rekan-rekan media yang dibungkam? Pasti. Itu makanya saya harus menanyakan itu yang pertama kali, karena kalau itu udah jelas ya
misalnya ya saya sejalan dengan Hasan Nasbi misalnya, udah kita nggak usah diskusi lagi, ngapain kita ngumpul-ngumpul begini gitu kan. Artinya dengan dia mengundang kita di situ dan kemudian memberikan kesempatan bertanya apa saja, topik apa saja tanpa dibatasi, itu sebenarnya udah langkah baru. Tapi kan saya mau pastikan lagi nih, karena hari ini terjadi sama Tempo, besok bisa terjadi sama CNN, besok bisa terjadi sama Detik dan yang lainnya. Oke, baik. Saya ke Mas Hensat. Mas Hensat, ini menarik pernyataan dari Pak Prabowo mengklarifikasi pernyataan dari jubir PCO, Ketua Kantor Kepala Komunikasi Presiden Indonesia. Mas Hensat, saya sangat jarang sebagai jurnalis melihat ada presiden yang merevisi, mengklarifikasi pernyataan dari jubirnya. Apa yang bisa Anda artikulasikan dari pernyataan Pak Prabowo? Dia mengambil semua tanggung jawab ya, tadi sudah disampaikan oleh Bang Vito, dan itu dia lakukan berkali-kali. Ini saya ulang lagi, tadi pada saat sarasian ekonomi pun, dia mengatakan itu salah saya. Kalau ada komunikasi yang nggak lancar dari pemerintah ke pelaku pasar. Karena yaitu dia kasih alasannya, saya sejak awal maunya tuh deliver. Rakyat tidak bisa menunggu, rakyat lapar tidak bisa menunggu, dia begitu terus tuh bicaranya. Nah dia mencoba untuk membereskan ini, karena dia ambil tanggung jawab itu, dia beresin tuh. Makanya sarasian ekonomi tadi terjadi, saya rasa itu juga baru pertama tuh, pada saat IHSG jeblok ya, di bawah 6.000, kemudian dia bikin sarasian ekonomi. Menko Perekonomian diminta bicara, Menteri Keuangan diminta bicara, Kepala Badan Gizi Nasional juga diminta bicara, Menteri Sosial diminta bicara. Jadi artinya, tapi dia awali dulu dari dia. Nah kemarin saya ada beberapa impresi yang positif dari Pak Prabowo itu, memang sempat ada intensi tinggi ya. Cuma dia tetap bisa menjaga emosinya itu, dan akhirnya banyak juga ketawa-ketawanya. Misalnya kayak dia sempat nyebut salah satu merek bakmi terkenal gitu misalnya. Terus dia sempat, ini kalau ada perang nuklir nih, ya kita mati belakangan lambat tapi mati juga. Tapi mati juga gitu. Tapi kan dia bercanda-bercanda seperti itu tuh, itu mungkin hal yang mencairkan situasi. Memang waktu saya menonton 3,5 jam itu, nonton ya 3,5 jam. Gue nonton 3,5 jam supaya bahkan saya bikin catatan tuh. Mas Vito nanya ini responnya Pak Prabowo apa gitu ya. Karena menurut saya itu banyak hal yang menarik. Misalnya ya, ternyata Pak Prabowo nggak pengen bahwa koruptor itu dihukum mati misalnya. Nah itu tentunya ada perdebatan. Karena Pak Prabowo bilang, kan masih ada 1% nih. 90% dia bisa salah, tapi ada 1%. Wah, hukuman mati itu final. Terus juga menurut saya akan menjadi polemik misalnya, kalau bapaknya korupsi, apakah kemudian keluarga anak-anaknya juga ikut menderita gitu ya? Nah itu kan terjadi polemik-polemik. Tapi minimal kita, kalau saya pribadi, pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan wewenang Polri harus dicukupi. Kalau sudah cukup, ya buat apa ditambah? Nah itu menurut saya juga hal yang menarik. Jadi terlepas sebetulnya kalau dibikin judul, ini kita nggak tahu nih judulnya apa nih, hasil perbincangan kemarin. Tapi makanya terlalu luas topiknya banyak gitu. sekali. Karena judulnya aneh-aneh, ada belak-belakan presiden dengan ini, ada yang apa namanya tanpa sensor atau apa segala macam. Tapi oke lah ini, dan harus diapresiasi Wamen Angga ya. Angga Raka. Baik, ini waktu kita sangat sempit, padahal perbincangannya sangat banyak, begitu mungkin bisa pernyataan penutup. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke Mas Vito, ini juga banyak ditanyakan di sosial media. Kenapa hanya 7 media yang diundang? Apakah ada informasi kenapa 7 media ini yang dipilih? Ya mungkin karena 7 itu, kan sebenarnya kalau 7 itu kan yang pertama TVRI. Valerina Daniel itu ternyata hanya sebagai moderator, artinya kan hanya 6. Kalau 6 tuh kita lihat ada digital 2, ada koran 1, terus ada yang dari free, apa ya istilahnya ya, kayak narasi itu kan new platform ya. Terus ada TV 2. Jadi mungkin mereka bagi per platform barangkali gitu. Karena mungkin juga korannya nggak terlalu banyak sekarang gitu. Jadi dibaginya seperti itu. Dan gender balance loh itu. Gender balance banget kemarin 3-3. 4-4 malah. Jadi kemungkinan nanti akan ada volume 2 ya. Harusnya. Ada volume 2 saya menyarankan kepada Mas Angga kemarin, ini baik sekali dan apa namanya bisa di follow up untuk di sesi keduanya gitu. Walaupun yang paling penting itu bukan hanya sekedar komunikasi. Komunikasi itu kan langkah awal ya. Yang penting kan apa yang disampaikan Pak Prabowo itu terlaksana. Istilahnya walk the talk, not only talk.
Aduh, oke. Saya terakhir ke Mas Hensat. Mas Hensat sebagai penutup begitu ya, sebagai orang komunikasi politik, sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto ke depannya? Dengan adanya wawancara ini, ke depannya apa yang harus perlu diperbaiki? Yang pertama, Pak Prabowo ingin memberikan sinyal menurut saya kepada para pembantunya. Kalian kalau mau ngomong ke publik, terukur dan jelas saja. Oke. Jadi jangan sembarangan yang hasilnya membuat gaduh. Dan empati lah ya. Iya, empati gitu. Dan Pak Prabowo kan sebetulnya nggak suka yang gaduh-gaduh ya. Yang gaduh-gaduh kemarin kena reshuffle tuh. Jadi artinya Pak Prabowo tuh memberikan sinyal-sinyal seperti itu gitu. Tapi yang jelas dia ingin sekali mengambil tanggung jawab yang sering sekali dikomunikasikan oleh para analis, para pemret, bahwa komunikasi pemerintah harus diperbaiki. Dia sekali lagi menggarisbawahi ini salah saya. Karena saya memang menginginkan ABCD, tapi ini saya coba untuk perbaiki. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo juga disambut baik oleh pasar ekonomi kita. Supaya membaiklah kondisi ekonomi ini. Itu pun saya yakin yang diharapkan oleh masyarakat juga ya, komunikasi politik yang baik, komunikasi publik yang baik, jangan sampai ada situasi yang sedang tidak baik-baik saja, tapi ada pernyataan yang akhirnya justru malah memancing keributan lebih dalam. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami, Mas Alvito Dianova, Mas Henry Satria, sehat-sehat selalu. Dan informasi terkini